pendidikan di satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Selanjutnya juga kesediaan dari Ibu Kacap untuk membuka kegiatan ini. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah habis tersita tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi, Ibu Kacap ini baru nyampe dari Medan. Tapi karena cintanya terhadap pendidikan ini, khususnya SMK 3, beliau masih bersempatan hadir membuka acara ini. Kita berikan aplaus. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala yang telah memberikan atas sambutannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama dengarkan arahan, sambutan, dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Sibolga, Ibu Elfrida Noviana Sinaga SPD. Kepada Ibu, waktunya dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Horas. Ini gara-gara menunggu saya ini mungkin ya Pak ya. Agak kurang bersemangat ini Pak Manik ini. Pak Manik ini ketua panitia ini. Horas. Terima kasih. Memang terlebih dahulu saya mohon maaf. Ini memang tadi baru pukul 8.30 baru sampai dari Medan. Sebenarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah Ibu, memang Senin, Selasa, Rabu ada schedule program yang sudah digariskan oleh Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas untuk para Kepala Cabang. Hanya saja untuk hari ini saya permisi kepada beliau bahwa ada acara pusat belajar terkait untuk SMKPK di wilayah Sibolga untuk SMK 3. Dia langsung mengasihkan izin. Sebenarnya saya masih di Medan. Nah saja tadi malam pukul 10 berangkat saya kejarkan demi kita semua. Tepuk tangan buat saya. Ya. Baik, terima kasih terlebih dahulu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas ridhonya kita tetap dapat melanjutkan hari-hari, melanjutkan segala tupoksi kita. Yang saya hormati pertama-tama dan juga memohon maaf kepada para Bapak Ibu dari tim Balai Penjaminan Mutu untuk Pendidikan Vokasi Bidang BBL atau Bangunan dan Listrik yang sudah datang jauh-jauh dari Kota Medan. Walaupun keadaan Medan ataupun keadaan curah hujan ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, sudah datang untuk mengejarkan segala kekurangan mutu pendidikan di daerah kami. Semoga nanti ini semuanya bermanfaat dan memang benar-benar bisa kami jalankan. Tepuk tangan dulu kepada para Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian juga para tim fasilitator juga yang sudah hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Dan inilah yang kami inginkan. Kami walaupun mungkin berada di daerah kabupaten kota ataupun berada di cabang dinas yang ke-15 dari 18 cabang dinas, dan inilah yang kami inginkan, kami tetap sejajar dengan wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang. Kita tidak ada batasan. Untuk segala mutu kita dapat kejarkan Bapak Ibu. Jadi tolong kami juga tetap diperhitungkan. Sehingga inilah yang kami inginkan. Inilah kerinduan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah semua hadir. Seperti sedikit cerita untuk Bapak Ibu yang tim dari Balai Besar yang sudah dikirimkan oleh Bapak Rasoki. Ini seperti contoh Bapak Kepala SMK Sorkam dan Tapian Nauli Bapak Ibu. Ini medannya untuk melewati kita ke sini itu di daerah Kolang ya Pak. Karena saya sudah melewati berapa kali, itu daerahnya banjir. Jadi penuh dengan perjuangan dari Bapak Ibu ini untuk hadir ke sini membawa Bapak Ibu gurunya. Jadi luar biasa juga. Tepuk tangan dulu kepada para kepala sekolah kita. Iya, yang dari Sosor Gadung juga. Saya tahu Pak, tanpa Bapak juga menceritakan ke saya, karena saya sudah duluan ke sana.
Saya langsung turun lapangan ya Pak. Itulah maka saya tidak suka sebenarnya hanya mendengar. Saya langsung turun melihat benar tidak. Oh ternyata benar. Saya sampai angkat celana memang benar. Untuk banjirnya hampir setengah meter. Jadi untuk wilayah sana untuk datang ke sini mulai dari Kolang Pak sampai ke Manduamas itu jalan harus dilewati. Memang harus melewati jalan itu apapun ceritanya banjir itu memang harus dilewati. Jadi untuk pagi hari itu antri semua para pelajar, para kepala sekolah, para bapak ibu guru. Luar biasa, memang guru inilah yang kita inginkan. Banyak berkat buat guru. Ya Pak Regar ya? Iya, itu yang kita inginkan. Jadi untuk bapak ibu guru semua semangatlah. Ya, walaupun TPG-nya atau tunjangan profesional gurunya terlambat datang, tapi yakinlah yang Maha Kuasa menilai semua kebaikan Bapak Ibu. Banyak nanti rencana luar biasa yang diberikan semua perjuangan Bapak Ibu. Bukan cuma Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ospiner, Pak Owa sudah langsung melihat. Saya juga Bu katanya. Iya, karena Bapak itu juga saya lihat sering duduk di kantin itu hanya menunggu banjir ini. Memang iya, luar biasa banjir ini. Tapi itu semuanya kebesaran Tuhan, harus kita syukuri. Jadi terkait acara kita ini, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir ya di PB kita ini, Pusat Belajar di SMK Negeri 3 yang sudah dengan penuh susah payah. Ini luar biasa juga kepala sekolah ini. Selalu ini jadi tuan rumah ya. Semangatlah Pak Regar. Buktinya saya kejarkan kan Pak? Iya, saya kejarkan terus. Bapak juga harus semangat. Segala pencapaian, segala tujuan itu harus memang kita kejarkan secara efisiensi. Kan itu Pak kan? Harus. Bapak juga jangan lagi berpikir ya Ibu ya. Aduh, begini kurang masalah dana. Tidak ada itu. Selagi kita bisa semangat dan tulus terkejar semua. Jadi kepada Bapak, apapun nanti program-program PK ini tolong diimbaskan, tolong di-share. Ini rencana ini SMK 1 dan 2, ini target ini sudah saya, memang beberapa waktu lalu Pak, hari Jumat ya, ada yang mendampingi saya kemarin ke acara yang di Yapim, Bapak Kepala Sekolah ya. Kemudian memang kebetulan Pak Rasuki hadir, Bapak Kepala dari Balai Besar ini, kami cerita. Dan beliau di sela-sela cerita, beliau bertanya ke saya, Ibu untuk daerah Ibu berapa PK? Aduh, saya miris Pak Kepala Balai Besar, saya katakan cuma 2, hanya SMK 3 dan SMK Lumut. SMK 3 di daerah Sibolga dan SMK Lumut untuk Tapten. Saya bilang, bantu saya loh Pak, bagaimana caranya ini semua kita paten ini mau swasta mau negeri sama-sama, apalagi Sibolga ini kita kejarkan ini, saya katakan gitu. Jadi beliau pun memberikan motivasi kemarin di depan para Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada dari Badiri, kemudian dari Sarudi, adalah berapa 6 sekolah dari SMK. Jadi target kita terlebih khusus untuk Sibolga ini SMK 1 dan 2 ya, ini sama-sama si Tompul Group ini. Tolong ya, mulai dari sekarang dibenahi untuk asesor dan lain-lain, semua persyaratannya. Jangan mau kalah ya Ibu Direktur, ya Pak Direktur, ya khusus karena Pak Regar ini sudah duluan, ini sudah pengalaman, silakan. Ya Pak Regar juga silakan diimbaskan, di-share ilmunya apa cara-caranya selama ini, sehingga kita kan itulah yang kita inginkan. Sebenarnya kita di sini itu di dalam pendidikan itu tidak ada yang kita katakan senior atau bagaimana. Ya Bapak Ibu pengawas ya, ya Bapak Ibu di sini sudah hadir Bapak Ibu pengawas. Iya Bapak pengawas ya, ada Pak Korwas, Pak Situmeang. Iya, inilah Pak, gara-gara hujan berapa hari ini di Medan dan rapat izin memang ini saya baru jawab WA Bapak. Izin ya Pak, jangan Bapak marah, jangan Bapak adukan saya ke Pak Kadis. Iya. Terkadang memang banyak program yang harus kita kejarkan, jadi sama-sama kita memakluminya. Begitu juga dalam hal ini kita katakan kita tidak ada yang senior. Ya memang benar, di sini kita sudah duduk bersama. Ada tim fasilitator, ada dari tim pengawas, ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada Bapak Ibu Operator, Wakasek, Bendahara dan lain-lain.
Kita semua di sini nanti akan diskusi, akan sama-sama mendengarkan bagaimana sebenarnya identifikasi refleksi ini dan benahi capaian raport ini. Yang intinya berarti bagaimana capaian raport pendidikan itu yang akan kita capaikan. Itu Bapak Ibu. Berarti di sini kita harus sama-sama berdiskusi. Kita tidak boleh mungkin menganggap, mohon maaf ya, Bapak Bendahara hanya mengurus masalah bendahara, tetapi kita tidak tahu. Mari kita gali, mari kita diskusikan. Terkadang di diskusi itu timbul semua keunggulan-keunggulan pola pikir kita, mindset kita itu, mindset Bapak Kepala Sekolah SMK 2 dan SMK 2 beda, mindset saya dengan Pak Kepset SMK 3 beda. Itulah mindset, pola pikir. Pola pikir itu akan kita adu. Mana nanti kesimpulan yang akan sesuai dengan yang diberikan oleh tim fasilitator dan tim panitia dari Balai Penjamin Mutu pengembangan mutu ini. Ya Pak ya, izin ya Pak ya. Inilah kami Pak. Tolong kami dibantu, tolong kami digerakkan. Walaupun mungkin banyak kelemahan kekurangan kita di sini, termasuk saya, mohon kami dibantu. Kami hanya ingin bagaimana pencapaian rapor pendidikan itu yang kami inginkan Pak. Jadi terimbas semua, bukan sampai di kepala sekolah, bukan sampai di wakasek kurikulum saja, tetapi sampai semua kepada Bapak Ibu guru tanpa terkecuali, baik PNS baik non PNS. Jadi banyak mungkin yang harus kita capai. Ini terkait juga ke P5 ya. Ini semuanya tidak boleh kita tinggalkan dari pencapaian P5, pencapaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan memang sedikit izin saya menceritakan, sebenarnya ini luar biasa akhlak dari siswa-siswa kita yang dari seberang. Dan saya langsung melaporkan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa saya pastikan bahwa itu bukan dari SMA, SMK yang ada di wilayah saya Pak. Terkait dari video dari Ananda dari SMK 5 Batang Engkol, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sudah viral Pak, bukan cuma di sosial media, jutaan yang like. Saya melihatnya pun, saya buka Instagram, sudah ada di Instagram. Mohon maaf ya Pak, ini kelemahan kita, tetapi tidak apa-apa. Kelemahan itu harus diceritakan supaya kita tahu berubah. Kan itu, diceritakan kelemahan supaya kita berubah. Karena ini juga tergantung dari Bapak Ibu guru. Semua beban itu ada di Bapak Ibu guru. Apa sebenarnya pencapaian P5 ini? Bagaimana karakter anak-anak kita? Miris kita Bapak Ibu. Kita selalu, Bapak Kepala Dinas turun mulai dari Medan sampai ke Ulu Pungkut, sampai ke Madinah sana. Bahkan kita juga sudah singgahi, Bapak Gubernur di bawah juga. Bagaimana sebenarnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Bagaimana membina akhlak siswa kita? Itu yang utama Bapak Ibu, akhlak. Bagaimana tanggung jawab kita? Ini kesalahan, mohon maaf, tersinggung kepada saya silakan. Ini kepada Bapak Ibu guru. Makanya saya selalu ingatkan, yang penting itu adalah akhlak. Bagaimana karakter dari anak-anak kita, tanpa terkecuali, bukan masalah SMA, SMK, tidak Bapak Ibu. Miris kita. Kenapa sampai seperti itu? Viral, jutaan like. Gak tahu saya sampai bagaimana. Hari ini juga mungkin sudah dipanggil kepala sekolah, akan kepala SMK 5 Batang Engkol. Mungkin mohon maaf akan diberikan ini. Ya inilah memang masalah tanggung jawab. Bapak Ibu, siswa kita memang yang tidak bisa kita bina, ya memang wajib, itulah tanggung jawab. Bahkan kepala cabangnya pun akan bersedia mengundurkan diri. Itu dia Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama bertanggung jawab. Bagaimana sebenarnya anak-anak ini tamat nanti dari SMK 3 ini, dari SMK 1, SMK 2, sudah bisakah kita tamatkan dengan berbagai akhlak yang baik? Makanya selalu saya gencarkan kepada Bapak Ibu, mari kita kembangkan untuk acara MTQ, kembangkan untuk acara pengajian untuk anak-anak, begitu untuk Nasrani, kembangkan untuk PA, pedalaman Alkitab. Banyak Bapak Ibu, mungkin itu banyak cara kita. Karena tidak tanggung sekarang kemajuan
dari komputerisasi, dari teknologi IT ini, ya. Jadi ini mohon kita garis bawahi, Bapak Ibu pengawas, Bapak pengawas. Ya, saya juga mohon bantu kami, bantu cabang dinas, bantu satuan pendidikan ini Bapak Ibu. Tolong sama-sama turun ke bawah Bapak. Jangan minta SPT kalau Bapak merasa tidak dihargai oleh kepala sekolah. Mohon maaf. Bapak minta SPT, saya kasih SPT. Yang penting berjalan P5 ini. Berjalan penguatan karakter dari anak-anak kita ini. Itu yang penting. Mungkin bisa kita lihat di media bagaimana di luar negeri itu, di Australia, di Amerika, itu juga bagian dari akhlak. Seorang anak itu, sekalipun ramai atau bagaimana, kita lihat waktu masa yang menunggu untuk membeli sesuatu namanya antri. Bila ada yang sudah tua, dia akan mundur ke belakang. Mohon maaf, ada yang berbadan dua atau hamil ibu-ibu. Itulah kenapa luar negeri itu yang sudah bagaimana mutu kehidupannya, derajat kehidupannya, anak-anaknya bisa terarah dengan karakter yang begitu luar biasa. Kenapa kita tidak? Itu hanya hal sepele loh. Ini Bapak Ibu, ini kejadian nyata Bapak Ibu. Tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Saya buka Instagram, saya buka Facebook, saya buka TikTok. Waduh, luar biasa. Itu aja. Begitu banyaknya makian yang datang terhadap pelajar-pelajar kita ini. Jadi tolong sama-sama kita, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak pengawas, bantu cabang dinas, bantu kita. Ini beban kita masing-masing. Tidak boleh hanya sampai di kepala sekolah bebannya, tidak. Ini juga beban dari Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru yang langsung turun ke kelas. Bapak Ibu guru yang langsung memberikan apa capaian-capaian yang harus dicapai oleh ananda kita. Karakter apa yang harus mereka dapatkan. Bagaimana mereka nantinya. Bapak Ibu yang merasa tolong, dosa kita bila kita tidak bisa menjadikan karakter mereka dengan baik. Benar, dosa kita. Karena kita sudah diberikan tupoksi, sudah diberikan wewenang untuk menjalankan segala tujuan kita itu. Tujuan dari negara ini, tujuan dari pemerintah ini, menjadikan dari anak-anak ini. Tetapi kenapa timbul seperti ini? Ini contoh yang tidak baik yang harus saya ceritakan supaya ada ke depan revisi atau perubahan. Itu Bapak Ibu. Jadi ke depan mudah-mudahan memang dari wilayah kita ini jangan ada seperti itu. Karena sekarang Bapak Ibu sudah sangat untuk terkenal itu sangat mudah. Tapi untuk memberikan bagaimana mutu-mutu kita yang baik itu jarang ini tersorot. Seperti beberapa waktu yang lalu saya tidak ada beberapa siswa kita SMA duduk di kafe. Saya sengaja sudah berapa saya lihat, mulai dari turun dari mobil sudah saya pantau. Ini pasti siswa saya kenal, memang ini siswa saya. Iya, ada 6 orang. Tapi ternyata 1 jam mereka di dalam, saya datangi siswa mana, mereka sebutkan 4 orang dari SMA, 2 dari SMK. Saya lihat, bisa ibu lihat tasnya. Wah, ternyata mereka hanya memanfaatkan wifi yang ada di kafe. Luar biasa, mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu gurunya. Justru itu ada tidak media yang menyorot bagaimana perjuangan mereka. Pakaian sederhana. Kafe itu juga mereka hanya pesan, mungkin saya katakan teh manis panas dan es manis dingin. Kita tahu harganya. Jadi itu adakah kita yang menyorot? Kenapa seperti itulah yang harus kita pikirkan. Itulah mungkin yang harus kita benahi. Seperti ini hanya untuk memanfaatkan wifi, mereka datang ke situ berdiskusi, mengerjakan tugas. Memang benar. A1 saya periksa tas mereka. Saya tanya siapa gurunya, bidang studi apa. Ada proyek yang harus mereka kerjakan. Luar biasa. Itu baru kita apresiasi. Itu tidak ada yang menyorot media. Coba tadi mereka bagaimana TikTok
TikTok viral apa berdansa, mungkin media, teman-teman media langsung menyorot, kan begitu. Jadi di situ mungkin Bapak Ibu yang harus kita pikirkan. Jadi sekarang mari bersama-sama bertanggung jawab untuk menjadikan karakter dari anak-anak kita ini. Kita ubah itu Bapak Ibu. Berdosa kita bila tidak kita laksanakan segala tujuan kita itu terhadap anak itu. Mau jadi apa dia? Kita yang berdosa. Memang sekarang udahlah Bu, yang penting itu. Tetapi kita masih memiliki nurani Bapak Ibu, nurani. Itu dia. Jadi walaupun mungkin saya sangat penuh dengan antusias menyampaikannya, karena apapun ceritanya, segala kepintaran, segala keahlian, segala pencapaian yang kita ambil, kita capaikan. Tetapi ada anak-anak kita karakternya yang belum kita perbaiki, kita sampaikan, kita ubah. Itu termasuk ketidaksempurnaan. Jadi dalam pencapaian itu harus sempurna Bapak Ibu. Karakter anak-anak juga yang utama harus kita perhatikan. Bagaimana dia terhadap menjalankan segala perintah agamanya. Itu karakter itu yang utama. Bagaimana sholatnya, bagaimana dia beribadahnya. Itu dimulai dari sekolah. Sehingga dia lepas dari sekolah kita tenang, kita berjiwa besar. Sudah semangat kita melepas mereka mau kemanapun, karena sudah kita benahi dengan karakter yang luar biasa, agama yang luar biasa. Itu mungkin. Jadi terkait mungkin dengan acara kita ini yang sudah bersama-sama dari tim panitia yang sudah dikirim oleh Bapak Rasoki Lubis sebagai kepala dari Balai Besar, ya, bagaimana sebenarnya identifikasi, refleksi bagaimana pencapaian rapor pendidikan. Memang itu capaian yang harus kita benahi, karena banyak tujuannya. Mungkin seperti tadi yang disampaikan dari Bapak tim panitia laporannya, bahwa iya bagaimana, kan intinya adalah bagaimana nanti dalam pembuatan modul, ya Pak ya, modul pengganti RPP juga, ya bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana caranya, capaian apa yang harus diambil, haruskah dia link and match, bagaimana dia, itu semua harus kita kuasai Bapak Ibu. Kemudian bagaimana juga nanti sekolah dalam penyusunan RKAS-nya. Iya, RKAS ini luar biasa ini, RKAS ini. Tak pernah ini sesempurna manapun kita katakan sekolah yang di Medan, pasti selalu ada target dari inspektorat. Pasti ada sekolah yang pemulangan Bapak. Jangan kita katakan kita sudah lihai, kita sudah paten, kita sudah sempurna dalam mengerjakan laporan dari RKAS kita itu. Silakan, ada data di kita. Untuk sekolah-sekolah di luar dari cabang dinas kita, pengulangan, kita malu. Jangan sampai izin Bapak Ibu, jangan sampai datang inspektorat ke sekolah kita, ya, melihat bagaimana laporan-laporan kita, ya, harus dengan inilah, real lah. SPJ itu disesuaikan dengan kebutuhan, jalankan semua programnya. Itu dia. Jadi sudah lebih paham kita dalam hal itu. Makanya acara ini kita buat. Silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah bertanya nanti mungkin bagaimana sebenarnya RKAS itu yang baik itu, yang bisa benar-benar memenuhi standar dari Juknis yang sudah ditentukan sesuai dengan perubahan dari tahun ke tahun. Itu yang harus kita jalankan. Silakan berkreasi dalam melaksanakan RKAS. Silakan aktif dalam menjalankannya. Tetapi jangan keluar dari aturan ataupun Juknis. Itu Bapak Ibu silakan berkreasi. Jalankan semua program dari permintaan dari RKAS itu, jalankan, tetapi tetap mengikuti aturan yang ada, Juknis yang ada. Sama seperti halnya dalam filosofi, silakan berlari sekencang-kencangnya di jalan tol, tetapi jangan keluar dari jalan, batas jalan yang sudah ditentukan. Begitu juga kita, silakan berkreasi seindah mungkin, sekreatif mungkin di SMK, di sekolah kita masing-masing. Tetapi tetap
ikuti cuklis dan aturan yang ada. Jadi banyak yang sudah kita capaikan, begitu juga mungkin nanti banyak yang sudah disampaikan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu yang dari tim Balai Besar juga fasilitator, mungkin gara-gara waktu, tetapi inilah saya, selagi itu positif saya akan kejarkan. Ya, saya selalu Bapak Ibu turun ke lapangan, tidak ada cerita teori, kita selalu aksi nyata, itulah yang kita jalankan. Tetapi di balik ini semua kita tetap memiliki kekurangan yang harus kita kejarkan untuk ke depan. Jadi untuk Bapak Ibu semua tanpa terkecuali, terima kasih, selamat datang. Mari kita ikuti acara identifikasi refleksi ini dengan baik. Ya, kita jalankan sebagaimana yang kita inginkan. Apa nanti inputnya, apa nanti outputnya ataupun hasilnya yang kita bawa ke sekolah kita masing-masing tanpa terkecuali, baik itu Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, kemudian Bapak Ibu Guru, Operator, dan juga Wakasek Kurikulum. Jadi banyak mungkin capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran nanti yang akan dijelaskan oleh tim fasilitator. Mohon Bapak Ibu kami dibantu untuk pemaparannya, untuk diskusinya nanti supaya bisa benar-benar dibawa oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan semua kita yang hadir di sini ke sekolah kita masing-masing untuk refleksi perbaikan juga di sekolah kita masing-masing. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya juga mengucapkan mohon maaf kepada kita semua atas waktu yang kurang, tetapi ke depan kita selalu berusaha untuk memperbaiki sebaik mungkin untuk mutu pendidikan di cabang dinas Sibolga. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, maka acara identifikasi, refleksi, dan benahi capaian rapor pendidikan Satuan Pendidikan melalui perencanaan berbasis data ini kita buka dengan resmi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk tutur kata untayan kata yang kurang. Kita tetap sama-sama saling memperbaiki, saling berdiskusi. Demikian mungkin ini bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, salam sungguh bermartabat. Horas. Horas. Terima kasih Ibu Kacakis yang telah memberikan sambutan, arahan, dan materinya kepada kita semua. Bapak dan Ibu, demikianlah pembukaan kegiatan identifikasi, refleksi, dan benahi capaian rapor pendidikan Satuan Pendidikan melalui perencanaan berbasis data yang telah kita lewati bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita langsung saja ke rundown kita, kegiatan kita pada hari ini, yaitu dari tim SMK Negeri 3 Sibolga, yaitu mempresentasikan praktik baik dari Sakti atau SMK PK, pengindasan program SMK PK, yaitu terdiri dari kurikulum Merdeka Belajar, platform Merdeka Mengajar, dan mungkin ada materi terkait asistennya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada tim dari SMK 3 Sibolga untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dari BBM bidang bangunan dari Medan Bapak, dan yang kami hormati Ibu Kacakdis, Ibu Sinaga, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah bawah naungan Cakdis Sibolga, dan juga yang kami hormati teman-teman Wakasek di bidang kurikulum, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Operator, yang juga kami hormati Ibu Bendahara dan Bapak Ibu Bendahara masing-masing dari 6 sekolah. Di sini kami sedikit ya Bapak dan Ibu menjelaskan yang sudah kami laksanakan. Mohon Bapak Ibu kami sampaikan sedikit, dan ini bukan sempurna, akan tetapi inilah yang sudah kami laksanakan. Yang pertama sekali ya kita lihat dulu selanjutnya bahwa pertama sekali dicanangkan pemerintah untuk SMK, karena SMK lah yang akan
bangkitkan untuk menggerakkan perekonomian di negara kita ini, maka dia memandang perlu ada kekhususan. Maka pertama sekali itu dibuat 2017, Bapak dan Ibu, itu namanya sekolah revitalisasi. Maka dulu kita di sini pertama kita terima ini 2017 revitalisasi. Maka jurusan yang kita pakai dulu adalah pelayaran, Bapak dan Ibu. Jadi itu dulu kita terima bantuannya adalah peralatan praktek dan wajah sekolah, termasuklah gedung yang kita tempati ini, Bapak dan Ibu sekarang ini. Kemudian kita beranjak kembali ke tahun 2019, maka masuklah sekolah pusat, COE, Central of Excellence. Iya. Maka itu kita alihkan ke jurusan listrik karena kita berpendapat bahwa pelayaran itu sudah mapan. Maka kita alihkan ke listrik. Kemudian 2021 masuk lagi sekolah PK. Itulah PK pertama. Sampai sekarang sekolah juga lanjutan. Itulah yang akan kita kerjakan ini sekarang dan sudah kita laksanakan. Jadi kurikulum termasuklah ini tadi itu Bapak dan Ibu yang kami jelaskan tadi di sini. Kemudian lanjut Pak. Kemudian yang akan kita capai yang sudah kita laksanakan Bapak dan Ibu di sini ada mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sejarahnya pertama keluar adalah bukan P5 tapi P5BK. Profil penguatan pelajar Pancasila dan budaya kerja itu dulu tahun 2021. Maka keluar dia peraturan kembali menjadi P5. Nah, jadi dihilangkan BK-nya itu, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di sini meningkatkan potensi guru. Jadi kita mau meningkatkan potensi guru, kita buat IHT di sekolah kita ini, Bapak dan Ibu. Tiap tahun kita buat. Kita undang ya semua dari industri, kemudian tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita ini dan termasuk ketua komite mewakili orang tua murid, Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga buat berbasis digital, digitalisasi semua kita bantu Bapak dan Ibu guru kita untuk bagaimana caranya supaya kita jangan selalu manual lagi. Nah, buktinya Bapak dan Ibu kami sudah melaksanakan ujian adalah CBT, Computer Based Test. Nah, jadi pertama sekali Bapak dan Ibu kami buat itu ya kami sediakan semua tablet ya Pak Subian, tablet sebanyak 300 Pak. Jadi bergelombang lah kami buat. Jadi setelah hitung-hitungan memang lebih irit dibandingkan manual. Ya Pak Bendahara, Pak Daibaho, lebih irit biayanya. Nah, kita buat sistem CBT, jadi tidak ada lagi pemborosan kertas. Kemudian terpenuhinya pembelajaran, jadi lebih cepat dia anak-anak dan guru juga lebih mengakses lebih cepat. Kemudian meningkatkan hasil mutu, artinya link and match kita tetap kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri yang kita lihat relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian menjadi pusat belajar bagi masyarakat dan sekolah. Di sini memang kita siapkan. Contoh di pelayaran itu kita sudah mengundang tokoh-tokoh Ma'asuri, masyarakat yang berhubungan dengan pelayaran. Contoh nelayan yang membawa kapal, kita buka siapa yang mau belajar simulator SIM. Nah, untuk membawa kapal, ya. Lanjut Pak sudah. Kemudian program bantuan kelembagaan di sini ya kita sudah arahkan di sini termasuk kelembagaan, kemudian kurikulum juga sudah kita pakai sekarang kurikulum Merdeka mulai kelas 10 dan kelas 11 sekarang. Tetapi di kami khusus kelas 12 masih K13 revisi. Kemudian selanjutnya Pak. Nah, di sini inilah yang kami laksanakan termasuk penguatan kelembagaan yaitu pelatihan kemandirian warga. Nah, di sini kita coba latih masyarakat termasuk pembuatan batako. Kebetulan ada jurusan bangunan kita undang dan juga ini tiap tahun rata-rata kita kerjasama dengan Depnaker Kota Majes Polda.
Nah, mereka membuat masyarakatnya diundang ke kita mengajari pemasangan instalasi listrik, kemudian pembuatan batako, pundasi, kemudian mengelas. Nah itu, jadi kita undang mereka dan kita ajari di sini, kita bantu mereka. Kemudian kita juga diundang ke lapas, Bapak dan Ibu. Jadi di sana juga kita ajari para narapidana. Jadi guru kita yang membimbing ke sana juga. Kemudian di sini ada kunjungan angkutan, ya berangkutan laut. Kemudian rapat tahunan tetap kita buat dengan Bapak Ibu guru untuk mengevaluasi setiap program yang sudah kami laksanakan tiap tahun. Maka kami evaluasi di mana kekurangan dan untuk ditambahkan ke depan. Jadi ini cukup bagus sekali, memang banyak masukan Bapak dan Ibu. Lanjut Pak. Kemudian inilah yang perlu kita sama-sama bahas Bapak dan Ibu mengenai kurikulum Merdeka. Ini pertama sekali keluar adalah nomor 56 tahun 2021. Maka dirubah lagi strukturnya menjadi 262. Ini dia nomor, tolong Pak diperbesar 262 Pak, maksudnya yang mana dia 262 tadi Pak? Ini jurusan ini mau konsentrasi dulu terserah Bapak yang mana. Oke, inilah struktur kurikulum Merdeka Bapak dan Ibu. Dan ini mungkin sudah banyak yang sudah mendownload dan sudah dapat ini. Inilah yang akan kita gunakan sekarang mulai tahun ajaran ini Bapak dan Ibu, nomor 262. Itu hasil perombakan nomor 56. Kemudian lanjut Pak ke strukturnya. Nomor halaman 27, 24. Ya, SMK 24. Ya, terus. Oke Pak. Terus ya dari atas kelas 10 dulu Pak. Nah, ya. Kelas 10 aja dulu. Ini terus turun. Nah, naik ya, terus. Oke, ya ini deh. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada di handphone atau di laptop bisa sama-sama kita membuka Bapak dan Ibu. Di sini kita lihat kelas 10 Bapak dan Ibu. Bisa dipergeser.